Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang pada rekan-rekan yang masih mengikuti live streaming untuk kegiatan penyuluhan kita hari ini berlanjut. Sekarang perwakilan dari ruangan ICU, Saudara Andre Ilham Pratama, membawakan materi tentang BHD untuk orang awam atau umum. Jadi apa itu BHD, apa itu awam atau umum, nanti akan dikupas insya Allah secara rinci oleh Saudara Andre. Bagi rekan-rekan pemirsa yang nantinya setelah mendapat materi ini ada hal-hal yang kurang jelas, bisa menuliskan di kolom komentar atau ada kritik saran, silakan. Nanti insya Allah oleh yang bersangkutan akan dicoba menjawab. Selanjutnya, ya tidak panjang lebar, akan langsung kami panggil Saudara Andre Ilham Pratama. Silakan. Cek. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini untuk memberikan penyuluhan tentang BHD. Jalan-jalan ke pesisir selatan. Jangan lupa mampir ke Corocok untuk melihat keindahan. Kalau seandainya di sana bapak-bapak, ibu-ibu pingsan, selamat datang di RSUD MZen Painan. Dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya sambut bapak-bapak, ibu-ibu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada materinya, ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di ruangan ini atau yang melihat penyuluhan ini di Facebook secara streaming, yaitu jangan pernah melihat kepala saya, tapi terpesonalah bapak-bapak, ibu-ibu melihat anugerah kesehatan yang sehat diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh karena itu saya mengucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara penyuluhan ini di rumah sakit tercinta, yaitu RSUD MZen Painan. Selawat beriring salam tidak lupa juga kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam kecerdasan yang sama kita rasakan pada saat ini. Tentunya bapak-bapak yang berada di ruangan ini atau yang melihat penyuluhan ini tentunya bertanya, siapa saya? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada pernikahan di antara kita. Bagi saya, bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, cukup yang pertama saja, tak kenal maka tak tahu. Oleh karena itu, saya mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk memperkenalkan diri saya di ruangan ini. Nama saya Andre Ilham Pratama Wusi, dinas di RSUD MZen Painan, tepatnya di ruangan ICU. Bukan saya sombong, bukan saya bangga menyebut nama ICU, tapi saya bangga menjadi perawat RSUD MZen Painan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, waktu penyuluhan kita dikasih oleh panitia yaitu sebanyak 15 menit. Dan penyuluhan saya yang berjudul hanya 3 huruf tadi yang disebutkan oleh panitia atau pembawa acara. Yang pertama yaitu BHD. B apa? H apa? D apa? Saya jelaskan di sini. B adalah bantuan hidup. H hidup. D dasar. Kalau kita jadikan satu kalimat, bantuan hidup dasar.
BHD ini ada dua kategori. Yang pertama, bantuan hidup dasar secara medis. Yang kedua, bantuan hidup dasar secara awam atau umum. Yang saya kupas pada saat ini adalah kategori dua, yaitu bantuan hidup secara awam. Karena apa? Karena BHD ini terjadi di mana saja, kapan saja. Slide. Baiklah. Kalau kita mengenal BHD, kita harus tahu dengan apa yang disebut dengan kematian. Karena BHD ini menyangkut dengan kematian atau meninggal. Slide. Apa yang disebut dengan kematian? Tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Atau bahasa kerennya henti nafas atau henti jantung. Berapa menit kita memiliki waktu untuk pertolongan bantuan hidup dasar ini? Atau pas korban dengan henti nafas, henti jantung? Slide. Kita memiliki 4 sampai 6 menit. Karena ini adalah waktu yang sakral untuk menolong korban henti nafas, henti jantung. Henti nafas, henti jantung terjadi di kapan saja, menimpa siapa saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, ini sangat berguna kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di masyarakat atau di daerah yang terisolir, yang jauh dari pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Slide. Oke, kita mengenal mengapa saya mengangkat bantuan hidup dasar secara awam. Karena di sini yang gambar yang berwarna merah, sudden cardiac arrest atau tiba-tiba serangan jantung adalah pembunuh pertama di dunia. Kalau sekarang adalah COVID. Saya pilih untuk tidak menyangkutkan COVID. Karena COVID adalah pandemi. Tapi ini penyakit yang menyangkut keseharian kita. Yaitu sudah lama. Serangan jantung tiba-tiba di dunia ini paling banyak 36%. Penyebab adalah gangguan irama jantung. Faktor risikonya hipertensi, diabetes, obesitas, merokok, usia tua, kebiasaan hidup yang lain tidak sehat, dan lain-lain. Oleh karena itu saya untuk mengangkat penyuluhan ini, bantuan hidup dasar untuk masyarakat atau awam atau umum. Slide. Nih, kejadian bapak ini tidak di rumah sakit. Belum tentu korban ditemukan oleh tenaga medis. Belum tentu korban ditemukan oleh tenaga medis. Jadi siapa? Jadi masyarakat-masyarakat yang sekitar melihat korban yang terletak seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nih, hanya 3 huruf bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita lakukan. Yaitu BHD, yaitu bantuan hidup dasar. Karena si penolong pertama adalah di situ bisa melihat apakah korban bisa ditolong atau tidak. Slide. Sebelum kita melakukan BHD, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus mengenal 3A. Jadi di penyuluhan saya, serba 3. Bukan serba 5.000, tapi serba 3. Slide. Yang 3A, yang pertama yaitu amankan diri. Bagaimana kita cara mengamankan diri sebelum kita melihat korban seperti gambar tadi? Amankan diri dulu. Apakah kita ada penyakit atau kita sedang sakit? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang sakit atau ada riwayat penyakit jantung, jangan coba-coba untuk menolong si korban. Lebih baik bapak-bapak, ibu-ibu minta pertolongan dulu. Yang kedua, amankan lingkungan.
Maksud amankan lingkungan di sini adalah bagaimana lingkungan di sekitar ketika korban pingsan tadi. Apakah ada yang berbahaya? Apakah ada yang menimpa? Harus bapak-bapak, ibu-ibu lihat korban lingkungan yang kita lihat tadi. Sebelum kita menolong si korban, harus kita lihat situasinya di mana. Ataukah membahayakan diri kita. Jangan pernah langsung memegang ke korban, karena itu akan berakibat fatal untuk si penolong tadi. Yang ketiga, amankan korban atau pasien. Di sini ketika sudah aman diri bapak-bapak ibu, amankan lingkungan, baru kita bisa mengamankan korban atau pasien. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah amankan diri, amankan lingkungan, jadi baru kita amankan korban atau pasien. Seperti apa korban? Kalau dia telungkup, tolong ditelentangkan. Kalau dia di tengah jalan, tolong bapak-bapak, ibu-ibu pinggirkan dulu di tempat yang aman. Slide. Baru setelah yang 3A tadi, amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien, sudah aman ketiga-tiganya, baru kita bisa memulai bantuan hidup dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teorinya, bagaimana cara tekniknya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Slide. Nih, yang saya bilang, saya bukan serba 5.000, Bu. Saya hanya serba 3. Yang pertama 3 huruf BHD, yang kedua 3A, yang ketiga adalah 3C. Cekal kompres. Ntar saya jelaskan satu persatu kepada bapak ibu-ibu. Karena disinilah inti BHD, cekal dan kompres tadi. Slide. Ini alur BHD. Yang pertama yang 3C tadi adalah cek. Bagaimana kita melihat cek atau kesadaran pasien di sini. Sama-sama kita lihat. Cek. Lakukan penilaian kesadaran. Bagaimana kita menilai kesadaran pasien? Dengan cara tepuk gentle, bapak-bapak, ibu-ibu namanya. Tepuk gentle namanya. Bagaimana cara kita tepuk gentle? Tepuk gentle, tepuk dengan kedua tangan pundak pasien. Pak, bu, sambil memanggil nama atau kodrat pasien. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah bapak-bapak sudah mengerti yang ada di sini? Kalau belum, kalau sudah, saya lanjut. Ketika pasien kita tepuk-tepuk, pasien tidak sadarkan diri, kita lanjut dengan kal. Tapi seandainya di sini pasien sadarkan diri, bapak-bapak harus melakukan yang seperti di gambar ini. Nih, namanya posisi miring mantap. Miringnya ke kanan, kaki kiri ditekuk, dan tangan kanan letakkan ke atas, tangan kiri menopang pipi sebelah kanan. Kenapa posisinya seperti ini? Kenapa tidak sebelah kiri dimiringkan? Karena sebelah kiri ada jantung. Kalau kita miringkan ke sebelah kiri, jantung pasti ada tekanan dari organ-organ lainnya seperti paru-paru. Kita tidak tahu korbannya kenapa. Kita tidak tahu korbannya ada riwayat jantung. Oleh karena itu, kita harus memiringkan ke sebelah kanan agar jantung yang memompa darah tidak terganggu. Karena darah adalah pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Next. Baiklah,
kita masuk ke C yang kedua, yaitu kal atau minta pertolongan. Jangan bapak-bapak melakukan tindakan sebelum ada kita meminta pertolongan. Lanjut. Yang pertama, cari bantuan atau minta pertolongan orang-orang sekitar. Bagaimana kita cara meminta pertolongan kepada orang-orang sekitar? Panggil, bapak, bapak, ibu, ibu, tolong, ada korban di sini atau orang yang pingsan. Yang kedua, aktifkan sistem kegawat daruratan yang ada. Telepon puskesmas yang terdekat. Kalau seandainya tidak ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini, saya tahu belum ada. Tapi kami RSUD MZ sudah ada punya tim kegawat daruratan, Bu. Bapak-bapak, karena pandemi kami tidak bisa melanjutkan aktivitas tersebut. Karena apa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena amankan diri tadi. Kami tidak bisa keluar untuk menjemput bapak-bapak ibu kalau ada korban atau pasien yang pingsan. Oleh karena itu mungkin tahun depan kita sama-sama berdoa sistem kegawat darutan RSUD MZ Painan semoga bisa dijalankan sesuai dengan mimpi-mimpi kami untuk meningkatkan pelayanan RSUD MZ Painan kepada masyarakat sekitar Kabupaten Pesisir Selatan. Lanjut. Tiga. C yang tiga yaitu kompres. Setelah bapak-bapak ibu-ibu menelpon atau minta pertolongan, kita baru masuk kompres. Disinilah BHD yang sebenarnya BHD, Bu. Disinilah yang sebenarnya teknik yang kita lakukan untuk menolong si korban atau si pasien tadi. Yang pertama, cek denyut arteri karotis. Kalau untuk awam, mungkin karotis ini beda. Maaf ibu-ibu. Nadi karotis di sini Bu pegang. Lihat leher ini. Di sini ada terasa denyut nadi. Coba sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Coba. Ada kan terasa? Kalau itu di sanalah adalah nadi karotis namanya ibu-ibu. Pemeriksaan nadi karotis 5 detik sampai 10 detik. Ternyata tidak ada nadi. Kalau tidak ada nadi, otomatis tidak ada nafas. Kalau ada nafas, otomatis belum tentu tidak ada nadi. Oke ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata si korban yang pingsan tadi tidak memiliki nadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? RJP namanya Bu. Resusitasi jantung paru. Kalau dalam bahasa awalnya itu adalah pijit jantung. Tekan kuat. Bagaimana caranya bapak-bapak ibu-ibu? Tekan kuat dan cepat. Mulai dengan kompresi dada sebelum pemberian napas buatan. Rasio 30 kompresi 2 napas buatan. Yang keempat, cek denyut nadi setiap 5 kali siklus. Berarti 5 kali 30/2 baru kita lihat nadinya kembali. Yang nadi karotis tadi Bu, yang dekat leher ini. Jangan kalau cek nadi karotis jangan seperti ini Bu, tapi seperti ini. Cukup 2 jari. Setelah penolong tiba atau ada alat, ini saya perkenalkan alat ini kepada bapak-bapak ibu-ibu. Ini penyuluhan ini sebagai pengenalan aja dulu. Setelah ada alatnya bernama AED ada di tempat untuk pecek irama jantung bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ada alatnya itu kepada orang-orang yang sudah dilatih, ada memiliki legalitas bapak-bapak ibu-ibu. Kalau untuk orang awam sebenarnya bisa tapi sudah mengikuti pelatihan BHD ini. Baik, ntar saya jelaskan kepada ibu-ibu seperti apa alatnya. Kita lanjut, masuk aja dulu.
Nih yang RJP tadi, Bu. Resusitasi jantung paru. Atau yang dikenal bahasa awamnya pijit jantung paru. Nih, penekanan kuat, kedalamannya cukup 5 cm untuk orang dewasa. Posisinya seperti ini, Bu. Kaki, lutut atau paha itu harus tegap, lurus. Posisi pundak agak miring sedikit. Lengan tangan, lengan kiri harus lurus. Dan telapak tangan keduanya dengan cara mengunci. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin tidak semua ada yang memiliki kekuatan kuatnya di tangan kanan. Kalau seandainya di tangan kiri, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti tangan yang kuatnya tangan kiri, berarti tangan kiri ya yang di atas. Mana tangan yang lemah itu di bawah. Mana tangan yang kuat itu di atas. Jadi saya contohkan ibu-ibu seperti ini. Pundak lurus, paha lurus, tangan lurus. Jangan seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak. Itu tidak ada memiliki tekanan untuk memompa jantung. Jadi tangannya harus lurus. Pundak yang menekan. Bukan tekanan lengan ini atau lengan ini yang menekan. Tapi yang kekuatan sebenarnya adalah di pundak. Tangan terkunci, lengan lurus, penekanan dalam untuk orang dewasa 5 cm. Lakukan cepat 100 kali per menit. Itu. Yang 30 banding 2 tadi adalah pijit jantung yang ini 30. Baru kita kasih napas buatan 2 kali. Tentang napas buatan ntar kita pelajari dulu tentang next. Nih pemberian nafas buatan. Nih kalau di masyarakat di luar negeri, bapak-bapak, ibu-ibu, BHD ini udah hal yang lumrah dikenal. Tapi di daerah Indonesia masih belum terkenal oleh masyarakat kita. Nih, ada 2 alat untuk napas buatan saya kasih tahu. Alat ini adalah simple mas namanya. Ini biasanya dipegang oleh orang puskesmas. Setelah bapak ibu minta pertolongan, jadi orang puskesmas membawa alatnya untuk alat bantuan hidup dasarnya. Ini namanya simple mas. Tapi untuk orang awam, alatnya namanya mut-to-mut. Nih seperti ini. Seperti masker. Ini bisa disimpan di mana saja. Di dompet bisa kita simpan. Bisa dibawa kemana saja. Oleh karena itu masyarakat awam sebenarnya harus membawa alat BHD yang mut-to-mut. Untuk apa ibu? Kenapa tidak boleh secara langsung? Takutnya ada penularan penyakit yang menular pada si korban. Kita tidak tahu bagaimana apa riwayat penyakit korban yang kita tolong. Oleh karena itu yang direkomendasikan untuk orang awam adalah alat mut-to-mut. Yang ini bu. Di apotek terdekat ada. Itu menjualnya. Silakan ibu cek. Next. Mulut ke mulut. Oke. Lanjut. Setelah korban diselamatkan atau kembalinya detak jantung tadi atau kembali nafasnya, kita berikan posisi miring mantap tadi sampai si penolong yang kita telepon tadi atau orang puskesmas di daerah kita tiba sampai di tempat.
namanya posisi miring mantap tadi yang saya jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Kaki kiri di atas, tangan kanan ke atas, tangan kiri menopang pipi sebelah kanan agar jantung tidak ada penekanan dari organ lain. Yang saya janjikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu tadi adalah ini, Bu. Kalau di luar negeri, Bu, kenapa saya berbicara luar negeri? Karena sistem kesehatan luar negeri lebih bagus dari sistem kesehatan kita. Tapi kita terus belajar, tapi kita terus meningkatkan pelayanan. Kenapa? Ini di tempat-tempat umum namanya automatic eksternal atau alat kejut listrik otomatis, ini harus berada di tempat umum. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena ini adalah pertolongan pertama ketika kita tidak berada di sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Oleh karena itu, ini yang bisa dibawa kemana-mana, Bu. Ini di tempat umum seperti bandara, seperti pasar harus ada ini, Bu. Tapi ini harus kita lakukan untuk pelatihan. Tidak boleh sembarang orang yang memakainya. Harus memiliki legalitas yang telah ikut pelatihan BHD. Meskipun itu orang medis ataupun orang awam seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di ruangan ini. Oke, next. Keuntungan CPR. CPR ini adalah bahasa Inggrisnya, Bu. Yang RJP tadi, yang pijit jantung tadi, Bapak Ibu-ibu. Keuntungannya adalah Anda tidak panik, mudah dilakukan, Anda dapat menolong nyawa seseorang. Dapat dijabarkan pada siapa saja. Oke, karena itu BHD sangatlah berguna bagi medis atau orang awam. Karena orang awam adalah pertolongan pertamanya di masyarakat seperti bapak-bapak, ibu-ibu. Next. Ini adalah kritik dan saran. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, Anda bisa melakukan bantuan hidup dasar untuk menyelamatkan jiwa atau lakukan pijit jantung. Yang kedua, pastikan keadaan aman buat Anda dan korban sebelum memberikan bantuan. Saran saya, di Kabupaten Pesisir Selatan harus memiliki JARCOM. JARCOM ini adalah jaringan komunikasi gawat darurat untuk memastikan pertolongan dari tenaga kesehatan segera tiba. Sosialisasi dan pelatihan bantuan hidup dasar pada masyarakat, terutama yang bekerja di tempat umum seperti pasar, sekolah, penitipan anak, kantor pemerintah tersebut. Pengadaan alat kejut listrik otomatis harus diadakan di tempat umum, bapak-bapak, ibu-ibu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, setelah saya memberikan penyuluhan ini, yang saya ulang lagi, kita ada korban pingsan atau tergeletak di mana saja di tepi jalan, kita harus melakukan apa tadi, Bu? 3 huruf pertama tadi, BHD, bantuan hidup dasar. Sebelum kita melakukan bantuan hidup dasar, kita harus melakukan 3A. A yang pertama adalah amankan diri. A yang kedua adalah amankan lingkungan. A yang ketiga adalah amankan si korban atau pasien. Setelah aman yang ketiga-tiganya itu, baru kita melakukan 3C. C yang pertama adalah cek penilaian kesadarannya. Dengan bagaimana caranya? Dengan tepuk gentle tadi. Kalau pasien sadar, bagaimana caranya?
tolong miringkan dengan cara posisi miring mantap ke kanan tadi. Kaki kanan ditekuk ke atas, kaki kiri tekuk di atas, tangan kanan seperti ini, dan tangan kiri menopang pipi sebelah kanan agar jantungnya tidak ada penekanan dari organ lain. C yang ketiga adalah kompresi. Setelah 3C, setelah kita amankan diri, amankan pasien, amankan korban, kita masuk ke 3C. C yang pertama adalah cek. Sudah kita cek penilaian kesadarannya. Kalau seandainya pasiennya sadar, kita posisi miring mantap. C yang kedua adalah kal. Kal, minta pertolongan orang sekitar. Panggil, Pak, Bu. Itulah setelah memanggil penolong, bapak-bapak, ibu-ibu, baru C yang ketiga kompresi. Periksa nadi karotisnya yang berada di leher. Setelah berada yang di leher, kalau tidak ada napas, kita lanjutkan RJP atau pijit jantung. Sampai 3, tangan harus lurus, paha harus lurus, punggung agak miring sedikit, harus lurus, tangan kuat di atas, dan telapak tangan secara mengunci. Beri napas buatan 30 pijit jantung, 2 pernapasan buatan. Setelah 5 kali 30, baru kita cek lagi nadi karotisnya. Setelah itu ternyata pasien dikorbankan, kita posisikan miring mantap lagi. Sampai si penolong atau penolong yang kita telepon tadi atau orang tim medis datang di tempat atau si korban. Oke, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hanya itu yang saya dapat saya berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa memberi anyaman. Karena saya masih baru, mohon maaf banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi kepada narasumber kita, Saudara Andre, yang sudah begitu bersemangat memberikan kita pengetahuan tentang apa itu BHD, yang kalau tidak salah tadi artinya bantuan hidup dasar, yang merupakan pertolongan pertama bila ada saudara kita jauh dari sarana kesehatan, umpamanya henti jantung, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pertolongan pertama bagi tangga kita atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Mungkin rekan-rekan pemirsa yang menonton, jika ingin masih kurang jelas atau ingin berkomunikasi, menanyakan sesuatu atau kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah oleh narasumber akan dibalas bila memang pertanyaan itu bersifat teknis. Demikian penyuluhan kali ini. Kita lanjutkan dengan penyuluhan dari ruangan lainnya. Silakan tunggu dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bisa dicari ulang lihat, Mas.